Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, sudahkah saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kita akan membaca Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 ya, sebagai berikut. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat di Efesus, ya. Dan firman Allah ini juga untuk kita. Firman Allah tadi mengatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, sudah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan. Ketika kita mendengar Injil keselamatan dan kita percaya, maka dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Mestinya begitu, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Kristus, haleluya, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Tetapi seringkali tidak terjadi demikian. Sudah percaya, tetapi ternyata belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah yang terjadi kepada 12 murid Yohanes Pembaptis di Efesus, ya. Kitab Kisah Rasul 19 ayat yang ke-1 dan selanjutnya sebagai berikut. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, ya, kata Paulus kepada mereka, ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya. Mereka belum pernah mendengar ada Roh Kudus, tetapi mereka sudah percaya kepada Yesus. Dan tentu itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi mereka belum mengerti apa-apa tentang Roh Kudus. Kemudian ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis dan sudah dibaptis oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Kemudian ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kemudian ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dibaptis ulang oleh Rasul Paulus, ya, karena mereka baru dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan pertobatan.
belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau belum dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus oleh Rasul Paulus. Kemudian ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, barulah ketika mereka sudah dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus oleh Rasul Paulus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, kemudian terjadilah peristiwa yang luar biasa. Dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, artinya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saat itulah mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ya, meterai adalah tanda milik Allah. Ya, kalau kita memiliki sertifikat untuk sebidang tanah, kita sudah tanda tangani, kantor juga sudah menandatangani, dan kalau tidak ada meterainya maka tidak akan berlaku, ya, secara hukum tidak sah. Haleluya. Jadi meterai itu tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Sudahkah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Yaitu dibaptiskan dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, peristiwa Kisah Rasul pasal 19 ini adalah 20 tahun setelah hari Pentakosta yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 2. Puji Tuhan, kalau belum dimeteraikan Roh Kudus, saudara harus berdoa, haleluya, minta dibaptiskan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus satu-satunya pembaptis Roh Kudus, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus itu sangat penting sekali. Puji Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita harus menjaga meterai itu tetap ada dalam hidup kita, dan kita bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan penuh menjadi jemaat anak sulung Allah yang siap dituai pada waktu hujan akhir berakhir. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Haleluya, Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembaptis Roh Kudus, Tuhan. Haleluya, ampuni kami kalau ada di antara kami yang sudah sekian lama menjadi anak-anak-Mu, tetapi kami belum dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan, tolong Tuhan, jamah hati kami, jiwa kami, datangkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, akan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, dan berikan kepada kami iman untuk berseru-seru kepada Tuhan. Mohon dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu dibaptiskan dengan Roh Kudus ya Tuhan. Dan kami boleh menerima tanda baptisan itu, yaitu dengan berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah ya Tuhan, agar kami bisa bertumbuh, haleluya, menerima ilham dan inspirasi Roh Kudus setiap hari, menerima logos dan rema daripada Tuhan, agar kami bisa bertumbuh menuju kedewasaan penuh menjadi jemaat anak-anak sulungnya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji Allah pasti digenapkan.